Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu semangat dalam melaksanakan ibadah puasa tahun ini ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari kedua sanlat SDIT Nurul Ulum, yang mudah-mudahan kita selalu semangat dalam melaksanakan nuntut ilmu dan juga dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya, langsung saja untuk materi kita di sanlat di hari kedua ini, yaitu Bapak insya Allah akan menerangkan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan juga hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Nah, di sini kita insya Allah akan membahas tentang itu ya, karena banyak orang puasa tetapi itu tidak mempunyai pahala. Karena apa? Karena nanti kita akan jelaskan di dalam materi ini ya. Di dalam materi ini yang pertama kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Nah, di sini ada 8 hal yang dapat membatalkan ketika kita sedang berpuasa. Yang pertama yang dapat membatalkan puasa yaitu masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh, yaitu dengan sengaja. Jadi yang pertama yang dapat membatalkan puasa yaitu masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh. Mana aja tuh? Yang pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga kuping. Nah, itu dapat membatalkan puasa dengan sengaja. Dan jadi kita apabila dalam keadaan puasa harus berhati-hati ya. Ya, ketika kita mandi harus hati-hati, jangan sampai masuk ke lubang kuping, masuk ke lubang hidung, dan juga masuk ke lubang mulut, karena itu bisa membatalkan puasa kita. Itu yang pertama ya, yang membatalkan puasa yang pertama yaitu masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh. Yang kedua, nah ini anak-anak harus diperhatikan ya. Ini sebab ini penting buat kita, buat ibadah puasa kita. Yang kedua yaitu mengobati dengan cara memasukkan benda pada salah satu lubang keluarnya kotoran. Nah, jadi mengobati melalui jalan kotoran, baik lewat depan atau juga belakang. Nah, jadi bisa membatalkan puasa apabila kita mengobati atau memasukkan sesuatu lewat keluarnya kotoran kita ya, baik itu dubur atau juga kubul. Tahu kan ya, kubul itu kemaluan depan, dan juga dubur itu kemaluan belakang. Nah, jadi itu bisa membatalkan puasa. Ketika kita puasa tetapi kita mengobati lewat salah satu dari dua jalan tersebut, itu bisa membatalkan puasa ya, seperti contoh penyakit ambien. Nah, itu ya, contoh lagi penyakit susah BAB, kan kadang ada tuh ya di TV ya, cara melancarkan BAB dengan memasukkan lewat lubang belakang kita. Itu bisa membatalkan puasa. Yang ketiga yaitu muntah yang disengaja. Nah, yang ketiga ini yang membatalkan puasa, yang ketiga yaitu muntah dengan sengaja. Jadi ini muntah dengan sengaja ini bisa membatalkan puasa ya.
Makanya anak-anakku semua harus diperhatikan. Kadang kita suka main-main muntah-muntahan ya. Ya kadang kita muntah dengan sengaja, we aja. Nah itu bisa membatalkan puasa. Ketika ada sesuatu yang keluar dari perut tubuh kita, nah itu bisa membatalkan puasa. Makanya hati-hati ya anak-anakku semua. Jangan suka main muntah disengaja, jangan. Tapi kalau kita di dalam mobil dan lain sebagainya, kita mual atau muntah, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu tidak disengaja. Yang dimaksud di sini adalah muntah yang disengaja itu dapat membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu melakukan hubungan suami istri. Ini nanti penjelasan nanti ya. Jadi kita hanya sekedar tahu yang membatalkan puasa juga itu berhubungan suami istri. Lanjut. Yang kelima juga keluar air mani. Nah, keluar air mani disebabkan dengan sengaja atau kita melihat lawan jenis kita dengan syahwat, terus kita keluar air mani, itu juga dapat membatalkan puasa kita ya. Terus yang selanjutnya yang keenam haid. Nah ini haid nih ya, haid atau juga nifas atau melahirkan. Nah jadi yang keenam ini yang membatalkan puasa kita itu yaitu haid. Nah jadi ketika anak-anakku semua dalam keadaan puasa nih, pagi kita masih puasa, masih bersih, belum haid. Nah johor itu tiba-tiba haid, itu otomatis pahala puasa kita batal. Kenapa? Karena haid. Jangan lanjutkan nggak apa-apa, dibatalkan saja puasanya ya. Kenapa? Karena haid itu dapat membatalkan puasa. Yang ketujuh apa yang membatalkan puasa? Itu gila. Sudah pastilah ya. Sudah pasti kalau dalam keadaan gila itu bisa membatalkan puasa walaupun sebentar. Nah ya, walaupun sebentar atau lupa ingatan itu juga bisa membatalkan puasa. Dan yang terakhir yaitu murtad. Apa tuh murtad? Keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu semua ya, itu semua 8 hal yang kalian harus bisa pahami yang dapat membatalkan pahala puasa. Ya mudah-mudahan yang kita pelajari ini dapat ilmu agar kita bisa berhati-hati di dalam berpuasa. Yang selanjutnya yaitu ada hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Nah, ini bahaya ya. Puasa kita tidak batal tapi kita nggak ada pahalanya. Kita puasa ya puasa tapi kita tidak ada pahala ya. Sayang, sangat disayangkan. Apa saja tuh? Yang pertama yang dapat menggugurkan pahala puasa yaitu berdusta atau berbohong. Nah ya, anak-anakku semua ini jadi tidak boleh berbohong. Nanti kalau berbohong puasa kita tuh tidak ada pahalanya ya. Cuma sekedar capek saja menahan nafsu makan dan juga minum, rugi ya, rugi. Makanya satu, ketika kita puasa jangan berbohong, tidak boleh berbohong ya. Siap. Yang kedua yang bisa menggugurkan pahala puasa apa tuh? Ghibah. Apa tuh ghibah? Ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Oh dia mah ini gini. Oh yang ini mah ini gini. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena dapat menggugurkan pahala puasa. Nah jadi tidak boleh ngomongin orang. Yang ketiga apa tuh? Fitnah atau juga adu domba. Itu nggak boleh ya. Kita dalam puasa tidak boleh memfitnah. Oh dia mah nggak puasa, tadi saya lihat. Nah padahal tuh dia emang puasa, kita hanya memfitnah dia aja agar dia nanti malu di depan teman-teman. Itu nggak boleh ya, nggak boleh fitnah. Jadi nanti kalau kita memfitnah seseorang, maka ibadah puasa kita itu akan tidak ada
pahalanya. Bahaya ya, tidak boleh memfitnah. Yang keempat yaitu memandang sesuatu, memandang lain jenis kita dengan syahwat, itu juga bisa menggugurkan pahala puasa. Dan yang terakhir yaitu sumpah palsu. Nah ini ya nggak boleh sumpah-sumpahan, karena juga bisa menggugurkan pahala puasa kita. Nah itu semua anak-anakku semua ya, ada 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Yang pertama tadi ya, tolong diingat, yang pertama tidak boleh berbohong. Yang kedua tidak boleh gibah atau ngomong-ngomongin orang. Yang ketiga yaitu tidak boleh fitnah. Yang keempat tidak boleh memandang dengan syahwat ke lain jenis. Yang kelima yaitu tidak boleh sumpah palsu. Ya itu semua ya anak-anakku semua. Ya mudah-mudahan materi ini bisa difahami dan kita dalam menjalankan ibadah puasa ini bisa full dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.